Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Akhirnya chapter 385 sudah rilis. Dan kali ini kita ditunjukkan oleh Bang Hori bahwa bagaimanapun juga villain memang lebih unggul. Sorry untuk spoiler di awal. Jadi di chapter ini akan melanjutkan langsung dari chapter 384, yang mana sebelumnya pihak Hirosa akan diangkat derajatnya. Tiba-tiba di chapter kali ini dibuat rata seketika. Kocak banget memang. So tak perlu berlama-lama lagi. Di konten kali ini akan kita review chapter 385. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Serangan balik All For One. Chapter dibuka dengan memperlihatkan kondisi perang terkini, yang mana dapat kalian lihat kalau All For One sedang dikeroyok oleh para hero. Kemudian dijelaskan di sini bahwa Shigaraki sedang berada di arah timur, tepatnya di area Yue. Sementara itu beberapa hero seperti Mount Lady, Hawks, Tokoyami, Inasa, serta Shinso yang tengah mengendalikan Makia sedang berupaya untuk mencegah All For One untuk menuju ke lokasi Shigaraki. Sedangkan di sisi lain, para hero yang ada di wilayah Gunung Gungga sedang berupaya menahan Toga yang terus menciptakan cloningan. Kembali ke pertarungan, kini senjata Mount Lady mengalami kerusakan, dan untuk itu Mount Lady meminta suplai senjata lagi dari Rule. Di sini terlihat ada Rule atau Yui Koda yang bertugas memperbesar senjata, sedangkan Reiko Yanagi bertugas untuk melempar senjata yang digigantifikasi tadi ke arah Mount Lady. By the way, Reiko di sini punya quirk poltergeist, dan bisa kalian lihat ada Mineta di sini. Entah apa tugasnya tapi kesannya kurang berguna. Nah, senjata yang dipakai oleh Mount Lady ini adalah senjata dari Death Nerat, yang mungkin senjata ini dipungut dari sisa pasukan Paranormal Liberation di lokasi sebelumnya. Semakin lama pertarungan, pada akhirnya Mount Lady dan Tokoyami mulai kelelahan, tapi usaha mereka tak berhenti sampai di situ. Mereka kini semakin bersemangat untuk menghajar All For One. Kemudian Mount Lady dengan senjata barunya berniat untuk menghantam All For One sekali lagi. Namun siapa sangka secara tiba-tiba muncul Rivet Staff yang langsung merobek perut Mount Lady. Semuanya pada kaget karena secara tiba-tiba All For One membalas serangan mereka, dan pada akhirnya Mount Lady tumbang seketika. Belum selesai sampai di situ kawan-kawan. Dari bawah kaki Makia tiba-tiba ada serangan laser yang langsung menebas tubuh Makia sampai darahnya bercucuran. Buset, Makia sampai dibuat kayak gitu cuy. Di sisi lain dapat kalian lihat tubuh All For One kini tersisa serat-serat otot. Ini mungkin akibat dikeroyok habis-habisan selama 2 chapter sebelumnya. All For One lantas berkata sebaiknya kalian mati saja semua para hero. Dan kemudian All For One menyadari bahwa kini seperti ada pengaruh dirinya yang satu lagi, yang kini membuat kegelapan di dalam dirinya menjadi sangat pekat. Ini kawan-kawan belum jelas apa yang dimaksud oleh All For One. Apakah dia berbicara soal kepribadiannya yang lain, dalam hal ini Shigaraki Tomura, atau dia berbicara soal kepribadiannya sendiri yang semakin muda akibat efek rewind? Ya, kita tidak tahu pasti. So, kini All For One terbang di udara dengan bentuk tubuh yang sudah tak karuan. Di sini All For One kemudian mengira bahwa tubuhnya semakin sulit dia kendalikan di saat tubuhnya yang semakin muda. Dan tak butuh waktu lama, secara tiba-tiba serangan energi berhasil All For One lancarkan, langsung kena ke arah Dark Shadow. Dapat kalian lihat Dark Shadow sampai hancur berantakan di sini. Nah, serangan tadi tentunya dilakukan untuk membunuh Tokoyami sebagai si pengendali Dark Shadow. Namun untungnya ada Hawks yang menjadi tameng bagi Tokoyami. Tapi tetap saja serangan All For One tadi berhasil membuat Tokoyami dan Hawks kini mengalami luka parah, ditandai dengan tubuh mereka yang kini berlumuran darah. Di saat yang sama pula All For One menjelaskan bahwa dia kini memasrahkan tubuhnya pada efek rewind, sehingga dengan begitu dia bisa mengeluarkan potensi terkuat dari seluruh quirk yang dia miliki. Di sisi lain ada Kirishima dan Shinso yang terjatuh dari tubuh Makia, sedangkan Inasa sedang berusaha menyemangati yang lainnya untuk jangan berhenti menyerang All For One. Di salah satu panel All For One berkata bahwa menjadi muda memang menyenangkan, dan kemudian satu panel gelap pun muncul. Setelah panel gelap tiba-tiba memperlihatkan daratan yang kini rata dengan tanah, kemudian memperlihatkan Tokoyami yang sudah tumbang dan Hawks yang sedang dicekik oleh All For One. Bukan main efeknya. Ada apa sebenarnya di panel yang dibuat gelap ini? Di saat yang sama, All For One berkata ke Hawks bahwa dia hendak merampas quirk milik Tokoyami. Namun sembari mencekik lehernya Hawks, All For One juga merebut quirk sayap miliknya. Sementara dicuri quirknya, Hawks juga tengah menusuk jantung All For One dengan katananya. Sembari merebut quirk Hawks, All For One terus mencemooh Hawks dengan berkata bahwa quirk mutannya sudah membusuk. Namun All For One salut karena meskipun nyaris tak berguna, tapi Hawks masih bisa memberikan perlawanan.
Perlahan tapi pasti, quirk sayap milik Hawks kini berpindah tangan ke tubuh All For One. Hawks kemudian menyadari bahwa efek rewind ternyata hanya berpengaruh ke tubuh fisik All For One dan bukan termasuk pada quirknya. Sehingga semakin muda All For One, maka tak ada pengaruhnya dengan quirk yang All For One miliki, kecuali hanya membuat All For One semakin kuat. Tapi All For One juga menyadari bahwa super regenerasinya menjadi lebih cepat karena efek rewind yang sama kuatnya. Sehingga jika All For One semakin terluka, maka efek pembaliknya bakal semakin cepat. So, dapat kalian lihat di sini, kondisi All For One sudah menunjukkan antara umur belasan sampai 20-an tahun. Sementara itu, di kaki All For One ditempeli bola-bola pop-off. All For One tentunya heran, siapa pula yang berani melawannya. Akhirnya keluarlah Mineta dari kepulan asap dengan kondisi babak belur. Mineta di sini memohon ke All For One untuk tidak merampas Dark Shadow milik Tokoyami, sebab menurutnya All For One nanti bisa menjadi tukang halu. Buset, di saat seperti ini masih aja bercanda. Sebagai gantinya, Mineta memohon ke All For One untuk mencuri saja quirk pop-off-nya, dengan keuntungan kalau All For One nanti akan memiliki model rambut terkeren di dunia. Cahelah. Oke, jadi di sini saya curiga kalau yang dilakukan oleh Mineta di sini adalah setup untuk perannya di masa depan perang nanti. Sebab tadi dapat kita lihat kalau pop-off ditempelkan ke kaki All For One. Well, mungkin saja pop-off ini akan menjadi pemicu dari hal-hal yang tak kita duga di masa depan nanti. Pada akhirnya, Mineta dan All For One saling bertatapan satu sama lain. Tapi All For One menganggap bahwa aksi Mineta tadi adalah raungan buat orang-orang lemah. So, pada akhirnya All For One terbang lagi dan dapat kalian lihat di sini seluruh hero sudah pada tumbang semuanya. Buset, kasihan banget. Setelah itu, All For One dengan secepat kilat langsung terbang menuju ke lokasi Shigaraki Tomura. Hawks ternyata tak menyerah dan dia kini bangkit setelah quirknya dicuri. Hawks juga teringat kalau Seiji sebelumnya berkata kalau di pihak Shiketsu belum menerima pengungsi dari Yue. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi saat ini? So, Hawks tetap menyemangati dirinya dengan berkata bahwa saat ini masih ada harapan. Kembali, kita kemudian ditunjukkan dengan dugaan dari Seiji sebelumnya, yang ternyata memang ada masalah di lokasi pengungsian. Nah, kini kita beralih ke lokasi sistem pengungsian, yang mana kini bilik-bilik yang berisi warga pengungsi tengah mengalami mati sistem. Nah, bilik-bilik sistem pengungsian ini berisi gedung-gedung asrama yang sebelumnya digunakan oleh pengungsi sebagai tempat tinggal di Yue. Namun yang terjadi saat ini adalah matinya sistem penggerak. Di dalam bilik ini ada keluarga Todoroki yang mulai panik, ditandai dengan Natsuo Todoroki yang mulai bersiaga. Di sisi lain ada murid-murid dari Masegaki Elementary yang tak percaya bahwa kini pihak hero sudah dikalahkan oleh All For One. Dan pada akhirnya para pengungsi semakin kehilangan harapan untuk percaya pada usaha hero. Kita bergeser ke markas kepolisian. Kini di markas juga tengah terjadi kepanikan, di mana mereka panik karena sistem pengungsian mengalami mati sistem. Ya gimana gak panik, ini para pengungsi semuanya lagi ada di dalam tanah cuy. Jadinya kalau sampai tak ditangani secepatnya, bisa-bisa seluruh pengungsi mati terkubur secara hidup-hidup. Sukauchi tentunya terlihat lebih panik dan kini dia meminta ke La Brava untuk mengecek situasi pengungsian. La Brava lantas mengabarkan kalau semua sistem pengungsian sudah berhasil direbut kembali. Akan tetapi sepertinya sistem pengungsian sedang dihentikan oleh seseorang dari dalam sistem pengungsian itu sendiri. Well, siapa sangka ternyata dugaan La Brava 100% benar karena kini terungkap bahwa yang mematikan sistem pengungsian adalah salah satu pengungsi yang adalah antek-antek All For One. By the way, dia pernah muncul di season 6. Si antek-antek All For One ini, kita panggil saja dia Mimi Peri. Nah, si Mimi Peri ini adalah pelaku dari matinya sistem pengungsian, di mana dia melakukan ini agar menjalankan misi yang diberikan oleh All For One. Si Mimi Peri melakukan hal ini karena tergiur dengan masa depan yang ditawarkan oleh All For One. So, maka dari itu, dengan quirknya yang semacam kekuatan listrik, dia melakukan hal yang sangat merepotkan bagi pihak hero. Nah, syukurnya si Mimi Peri langsung diciduk sama Gunhead. Namun terlambat sudah, karena kini langit-langit bilik rubuh secara tiba-tiba. Ini orang emang bangke banget. Akhirnya ada Itsuka Kendo yang langsung memanggil Tetsu untuk menahan reruntuhan bilik. Tapi sepertinya Tetsu tak akan sempat. Jadinya si pengungsi di bawahnya mungkin akan mati tertimpa puing bangunan. Tapi ternyata harapan akhirnya muncul kembali. Secara tiba-tiba ada sosok pria bongsor yang langsung menggunakan quirknya untuk menahan puing bangunan. Dan tentu saja dia adalah Dead Arms, si mantan pahlawan yang sebelumnya pensiun. Dia berkata di sini bahwa sebenarnya dia sudah menyerah dengan kehidupan pahlawannya.
Namun setelah melihat aksi Deku, maka kini dia termotivasi kembali. Itulah mengapa dia bisa beraksi kembali di sini dan menggunakan quirknya untuk menolong orang lain, sebab sebenarnya bukan hatinya yang lemah, namun tubuh pahlawannya lah yang bergerak dengan sendirinya. Anjir, keren banget. Bergeser ke distrik Kamino, kini ada Soto dan Ida yang mulai bangkit setelah sebelumnya diprank oleh Dabi. Chapter 385 ditutup dengan Stain yang memperhatikan dari jauh, di mana Stain kini sudah bersiap untuk melakukan aksinya. Dan chapter 385 pun selesai. Wah, chapter kali ini sangat-sangat di luar dugaan cuy. Dan memang seperti biasa, Bang Hori membuat perasaan kita naik turun di tiap chapternya. Kadang membuat hero unggul, dan kemudian langsung membuat pihak hero terjun bebas seketika. Kebiasaan memang. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.